Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks cerita fantasi. Bab 2 kita akan belajar tentang memahami dan mencipta cerita fantasi. Yang bagian A, kita akan mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Unsur cerita fantasi ada beberapa. Nah, yang pertama kita harus memahami apa sebenarnya cerita fantasi itu. Nah, cerita fantasi adalah sebuah cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan atau imajinasi pengarang yang diceritakan dalam alur normal. Biasanya dalam cerita fantasi sedikit dilebihkan dalam membangun alur serta membangun setting. Nah, setting itu ada 3, diantaranya setting tempat, setting waktu, dan setting suasana. Kemudian ada penokohan atau konflik yang tidak realistis. Realistis itu maksudnya keadaan yang sebenarnya. Jadi, konflik yang tidak realistis itu konflik yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalam isi cerita fantasi terdapat keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Biasanya, tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada dalam dunia nyata. Yang kedua, ciri-ciri teks cerita fantasi. Ada mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Nah, cerita fantasi ini itu mengangkat cerita yang tidak mungkin menjadi biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Nah, tema fantasi itu biasanya bersifat magic, supernatural, atau futuristik. Kemudian selanjutnya memiliki ide. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Selanjutnya menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada 2 latar, yaitu sebelumnya saya jelaskan dulu latar itu adalah tempat. Latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Misalnya tempat yang ada dalam kehidupan sehari-hari, sawah, lapangan. Kemudian tempat yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di atas awan, di kayangan, seperti itu. Selanjutnya unik dan memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Biasanya tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan keadaan nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan. Tetapi juga bisa diberi fantasi atau hayalan. Yang terakhir, menggunakan bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif,
dan menggunakan ragam percakapan, informal atau bukan formal. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang atau total dari rekaan hasil pemikirannya pengarang. Sedangkan cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Selanjutnya yang keempat, unsur-unsur cerita fantasi. Ada dua, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu unsur yang membangun cerita dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari luar. Yang pertama, intrinsik itu ada tema. Tema adalah ide pokok cerita. Kemudian amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Selanjutnya latar adalah tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Tokoh dan penokohan. Tokoh itu orang yang diceritakan nama tokohnya, dan penokohan itu wataknya seperti apa. Alur atau jalan cerita dari fantasi tersebut. Kemudian konflik atau masalah yang ada dalam cerita. Sudut pandang atau sudut pandang penceritaan pengarang. Selanjutnya ekstrinsik, itu ada bahasa yang digunakan dalam cerita. Kemudian ada latar belakang pengarang, latar apa yang mendasari cerita tersebut dibuat. Yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Selanjutnya, kita ke sub pokok yang B, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Nomor 1, penceritaan kembali isi cerita fantasi. Bagaimana cara kita menyampaikan cerita fantasi? Nah, kita dapat menyampaikan cerita fantasi itu melalui dua cara, yaitu cara lisan dan tulis. Lisan itu dengan suara, kalau tulis dengan tulis. Yang kedua, langkah penyampaian cerita fantasi secara lisan ada 8, sedangkan secara tulis ada 3. Bisa kalian baca sendiri dan kalian pahami sendiri. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.